Oke, bersama Tape Trader 8 lagi ya. Saham mingguan, antisipasi keadaan global. Cekrek gitu ya. Jadi yang seperti gue bilang ya, tarik mundur bukan berarti bahwa tensionnya atau ketegangannya berkurang ya guys ya. Dan hari ini kemarin Biden bilang bahwa Mr. Putin sudah made up his mind, sudah berkaul bahwa dia akan menginvasi Ukraina ya. Lalu ajakan-ajakan Amerika untuk melakukan sanction ya, memberikan sanksi kepada Rusia juga ditolak. Kenapa? Karena Rusia saat ini benar-benar di atas kendali guys. Kalau kalian tahu bahwa oil, gas ya, yang penghangat untuk Eropa itu kebanyakan disuplai oleh Rusia. Ya guys ya, dan mau nggak mau Rusia juga melihat bahwa this is the last bite gitu ya, karena di tahun 2025 sampai 2050 ya adalah transisi di mana Eropa akan tidak bergantung lagi kepada BBM dan gas gitu ya guys ya. Mungkin gas masih ya, tapi BBM udah jalan karena dia akan menghapus masuknya kendaraan-kendaraan baru dengan menggunakan emission karbon ya guys ya. Jadi ini ada banyak sekali agendanya untuk dia melakukan ke Ukraina, dan kebetulan Ukrainanya juga mau masuk NATO, which itu yang menjadi salah satu alasan kenapa dia melakukan invasi. Dan juga dia bilang bahwa ada parsial dari rakyat Ukraina yang ingin bergabung lagi kepada Rusia. Mantap ya guys ya, yang kayak gitu-gitu politik. Tapi intinya apa? Kalau menurut gua adalah kalian harus tahu saham-saham yang mana yang akan berimbas naik gitu ya guys ya. Mau nggak mau negara kita Indonesia tercinta adalah negara-negara yang dimana akan diuntungkan ya apabila ada seperti ini gitu ya guys ya. Bukannya gue bilang bahwa untung kalau ada perang, enggak, tetapi bahan bakunya pasti akan lebih dibutuhkan. Salah satu bahan bakunya adalah baja ya, 2 nikel, 3 tentunya ada bahan bakar ya, baik itu batu bara, baik itu sawit dan yang lain-lain. Apabila memang dihentikan ya BBM, gas dan segala macam, mau nggak mau sawitnya akan dibutuhkan, walaupun kemarin di ban ya, dibutuhkan oleh Eropa. Ya, that's my key opinion ya guys ya. Tetapi ada banyak lagi input yang bisa gue lakukan, tentunya akan gue berikan nanti di outlook ya di akhir bulan. Seperti apa nih kondisi sekarang. But overall kalau menurut gue insya Allah akan ada koreksi ya, juga ada ya, baik itu dari IHSG gitu ya. Tetapi menurut gue kemungkinan all time high-nya ya di di tahun ini ya, which is sudah terjadi ya, dan even higher all time high di Indonesia itu sangat mungkin terjadi walaupun ada perang. Ya, oke guys, ya mudah-mudahan ya. Tetapi tentunya seluruh kita ya, tentunya berharap bahwa nggak ada perang ya, kita aman-aman aja. Kecuanan itu bukan dapat dari penderitaan orang, tetapi kita berharap bahwa kecuanan atau profit itu bergerak gara-gara kita semua sejahtera. Yes, ya kan? Oke guys, lanjut ya. Gua akan kasih lihat pertama adalah komposit ya guys ya. Komposit ya, kalau kalian lihat ya guys ya, jadi dia masih naik terus ya, naik terus. Ini di 1 hour, di daily juga naik ya guys ya, 6892, which is dari 1 month-nya ya, merupakan all time high lagi ya guys ya, 6892. Akan menuju apakah menuju 9.000 atau gimana tapi ke 7.000 sih kayaknya hakiki ya, mudah-mudahan sampai gitu ya. Hati-hati besok ya, kalau dia koreksi ya gara-gara perang, mungkin akan ke 6596 ya, karena kebanyakan negara-negara yang lain merah ya kemarin gitu ya. Dan kalau kalian lihat dari future-nya ya, di sini banyakkan merah ya guys ya.
Banyakan merah, FTSE dan yang lain banyakan merah, US juga kebanyakan merah ya, karena ada tensionnya. Jadi gua nggak yakin bahwa nantinya bahwa ini akan naik. Tetapi tentunya kita karena nggak ikutan, kemungkinan besar juga akan ada hijau gitu ya. Tetapi pastinya akan ada koreksi dulu ya. Secara overall ya guys ya, untuk saham ya, secara kenaikan di bulan Februari ya. Kenaikan di bulan Februari lumayan ya, 3% ya, termasuk tinggi, dan dibandingkan tahun lalunya juga lumayan gitu ya. Mudah-mudahan hijau terus ya, mudah-mudahan ya, tapi kita lihat aja apakah ini akan terjadi hijau karena ada tensi Amerika tersebut ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga dari neonya ya, saham-saham apa sektor-sektor apa yang naik ya guys ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sektor-sektornya adalah ini ya, cyclical, infra ya. Infra banyakkan kegerus dengan IKN ya, karena akan mulai berjalan pembangunannya. Jadi ibu kota negara baru itu Nusantara ya guys ya, mungkin akan menguntungkan untuk infrastruktur ataupun properti BUMN ya, baik itu Wika, Waskita, PTPP, ADI dan yang lain-lain ya. Lalu setelah itu properti juga kelihatannya akan naik ya, setelah mungkin mulai berkurangnya ini ya, karantina dan yang lain-lain gitu ya. Lalu juga kita bisa lihat energi mulai melengos ya. Overall yang paling stabil kalau menurut gua adalah finance yang muter searah dengan si IHSG. Oke. Nah, kita masuk langsung ya guys ya ke saham-sahamnya. Yang pertama akan gua bahas adalah saham mingguan guys. Ya, jadi saham mingguan kita adalah pertama adalah IATA. Ya, IATA. Di weekly ya, lumayan ya. Mudah-mudahan dia koreksi lalu naik lagi. Ini ada ke 260 proyeksinya ya. Kalau kalian punya ya, nih 260 ya. Kalau kalian punya ya, monggo dipasang stop loss plusnya. Kalau belum punya, tunggu koreksinya di daily ya, kayak begini ya, koreksi lalu hajar ke atas. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke saham-saham lanjutannya adalah BBRI untuk di weekly ya. Kalau di weekly gua akan lihat di weekly ya guys ya. Di weekly. Jadi BBRI udah loss di atas support dan mudah-mudahan naik menuju 4610 ya guys ya. Kalau dia masuk lagi harus hati-hati guys, apalagi kalau dia turun ke bawah 4110 ya. Overall masih bisa momentumnya naik menuju 4630. Lalu yang kedua ada TLKM ya. TLKM masih gua taruh ya sejak bulan November ya guys ya. Jadi setelah dia tembus dari sini ya di bulan November, kalau menurut gua masih ada waktu untuk naik lagi dan membentuk all time high. Kalau dia tembus dari 4470 menuju 48 ya guys ya. Mudah-mudahan jalan. Lalu setelah itu SL kalian taruh di bawah 4300 ya. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA kalau menurut gua masih bisa naik ya guys ya. Ya, kalau dari mingguan bisa kelihatan bahwa SL bisa ditaruh di 7525. Beli area 7825, mudah-mudahan bisa sampai 83 dan 9025. Oke. Overall target bisa ke 10500 ya. Lalu setelah itu kita ada UNTR ya. Jadi gua lihat ini juga seru ya guys ya. United Tractor juga seru ya, baru keluar dan mungkin target ke 27125 ya. Kalau dia tembus 24075 bisa ke 27. SL kalian taruh di bawah 23275. Lalu setelah itu ada ADRO, ADRO SL di bawah 2100, beli di area 2210 menuju 2430 ya. Lalu
setelah itu ada MDKA guys. MDKA SL kalian taruh di bawah 3470, beli di area 3780. Mudah-mudahan membentuk namanya all time high lagi ya guys ya. All time high lagi ya. Menurut gua mudah-mudahan dia bisa ke area 4,5 ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke MDK Harum ya guys. Harum kalau menurut gua guys ya, ini juga mulai bangkit ya. Kalau dia tembus bisa ke 12.000 atau 12,5. SL di bawah 9.650 ya, beli di area 10.525. Oke. Lanjut kita ke harian ya guys ya. Pertama ada Inco. Gue masukin di sini harian dulu. Ya, pertama ada Inco. Ya, Inco kalau menurut saya nih baru bangkit ya guys ya, keluar dari neckline-nya. Mungkin bisa sampai 5.400 atau 5.250. Ya, lalu setelah itu ada Trin Perintis Properti ya, propertinya naik terus ya, bolehlah dicopet-copet ya kalau kalian mau ya. Memang dari kemarin udah gue bilang ya, tran trin ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, bolehlah dicopet. Lalu setelah itu ada ZYRX guys ya, beli di area 615, SL di bawah 570 ya guys ya, target ke 705. Lalu setelah itu ada Agro ya, SL di bawah 1360, beli di area 13450 ya. Apalagi kalau dia tembus dari 1620, target ke 1795 1800. Lalu setelah itu ada Antam ya, berdasarkan technical Antam ya guys ya, target bisa di area 2190 ya guys ya. Buat copetan lebih bagus sih kalau menurut gue ya. Lalu setelah itu ada LSIP dan Ali. LSIP ya, SL di bawah 1330, beli di area 13580 menuju 1470 ya. Lalu setelah itu ada Ali guys, Ali ya, beli di area 11.100, SL di bawah 10.825 menuju 12.000 ya. Lalu setelah itu ada BABP dan Citra. BABP ya, ini juga seru ya, SL di bawah 200, beli di area 230, target bisa menuju area 274 dan 348. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke BABP, lalu ada Citra dan Bird. Citra, salah ya, Citranya salah ya. Ciputra Development guys ya, SL di bawah 965, beli di area 955 ya. Target 1050 atau 10580 ya. Lalu setelah Citra ada Bird ya, beli di area 1480, SL di bawah 1425 menuju 1640. Lalu setelah itu ada CSRA ya, SL di bawah 645, beli di area 680 menuju 760 800. Lalu habis itu ada TAPG guys, TAPG SL di bawah 705, beli di area 730 menuju 840. Lalu ada SMRA ya, udah tembus ya, beli di area 750, target bisa ke 800 ya, SL di bawah 710. Lalu setelah itu ada Tins dan Bapa. Tins ya, baru keluar ya dari sideways-nya. Ya, ini sideways-nya di sini, body candle di sini, target 1510 ya, SL di bawah 14.400 ya. Lalu ada Bapa. Kemarin ada yang bilang ya, oh, Bapa itu penyokong dari IHSG. Setelah kita cek cuma 0,6 ya kebenarannya. Jadi harus hati-hati dengan klaim-klaim yang kayak begitu guys. Kadang-kadang menyesatkan, kita cek by fakta aja ya. Kemarin gue cek pakai korelasi koefisien indeks ya guys ya.
Nah, belinya bisa di area 120, SL di bawah 108 menuju 159. Lalu setelah itu ada trim. Ya, trim megah ya. Ini juga seru. SL di bawah 342, beli di area 354 menuju 402. Ya, lalu setelah itu ada TCPI. TCPI ya, SL di bawah 1040, beli di area 10.725 menuju 11.500. All time high lagi ya, all time high ya. Lalu setelah itu ada Pegas. Pegas kalau menurut gua ini juga seru ya guys ya, menuju area 1630 ya atau 1525. SL di bawah 1415 ya. Lalu ada Adi ya, SL di bawah 855 menuju 1045 1185. Lalu setelah itu ada LUCK ya, SUCK SL di bawah 374, beli di area sini ya 386 menuju 440. Lalu ada alinya udah PNBN juga seru ya guys ya. Nih kalau tembus dari 830 menuju 870, SL di bawah 780. Lalu setelah itu ada PTBA. Ya. Ini seru ya. Kalau tembus 2960 bisa ke 3200. SL kalian taruh di bawah 2870. Lalu habis itu ada ISSP dulu. ISSP ya, ini juga seru, bakalan jalan lagi ya. SL 406, beli kalau tembus 428 menuju 504. Lalu ada KIN ya guys ya, kalau dia mantul di atas 555 atau 570 boleh lah menuju 680. Lalu setelah itu ada energi ENGR ya, ENRG ya, energi Mega Persada ya. Ini lagi tes support. Kalau besok mantul di atas 185 boleh lah dihajar. SL di bawah 169. Lalu setelah itu ada KPIG ya, KPIG juga seru ya guys ya. Ini semoga lancar lagi jalan besok ya, menuju 139, beli area 125, SL di bawah 115 ya. Lalu ada SMDR ini juga lagi tes support ya. Kalau dia mantul di atas 1265, SL di bawah 1190, mudah-mudahan nyampe 1400 ya. Lanjut setelah itu ada Powon, kalau menurut saya nih juga seru ya guys ya, udah breaking out ya, mudah-mudahan sampai area 484, beli area 462 ya. Lalu ada SSMS sawit ya, sawit sumber mas juga sama ya. Nih kalau dia bisa tembus dari 1055 seru ya, bisa menuju 1125 dan 11200. SL pasang 1990 ya. Lalu ada Cleo gitu ya guys ya. Kalau dia tembus ya menuju area 452 dan 462. Lalu habis itu ada UNTR ya, UNTR di daily, tadi gue udah bilang di weekly. Ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 23350, beli area 24175 menuju 25175 dan 27125 ya. Lalu setelah itu ada Doit dan Telkom. Doit kalau menurut gua guys ya seru, kalau di atas 354 ya bisa menuju area 380, SL di bawah 342. Lalu ada TLKM kalau menurut gue ini juga seru ya, masih flat di atas. Kalau tembus 4470 dan terus nggak false ya, bisa ke 48 45 ribu ya. Dan kalau kalian lihat dari monthly-nya ya guys ya, nah sini ya 46910 ya, kalau dia bisa tembus
maka bisa all time high menuju 56 atau 5210. Oke. Itu TLKM ya. Lalu setelah itu kita ada TIRA dan PTPW. TIRA kalau menurut gua guys, nah ini juga mau jalan ya. SL di bawah 378, beli area 412, target 502. Ya, lalu setelah itu ada PTPW. PTPW kalau menurut gua ini juga seru ya. SL di bawah 765, beli area 785 menuju 850. Ya, lalu ada SGRO ya, terakhir ya. SGRO. Ya, Sampurna Agro ya, sawit juga. SL di bawah 2050, beli area 2090 menuju 2240 dan 2530. Oke. So itu aja guys. Untuk yang request nanti kita bahas di live aja ya. Kalau nggak insya Allah nanti gue jam 5 jam 6 ya, kita bikin live-nya ya. Buat kalian nanya-nanya ya. Itu aja dari gua. See you, have a good day guys. Bye bye semua. Semoga cuan besok ya. Hati-hati ya. Merah di IHSG ya, karena gara-gara perang ya. Hati-hati ya, pasang stop lossnya. See you guys, bye bye.